Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi semoga boleh menjadi rema bagi kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita persatukan hati kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala hormat puji syukur kami kepadamu Tuhan. Karena kami boleh bertemu bersekutu kembali pada pagi hari ini di dalam sapaan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Lukas 12, ayat 15, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketamakan. Mengapa manusia bisa menjadi tamak? Itu pertanyaannya. Karena memang manusia cenderung tidak pernah puas. Selalu merasa kurang. Apa yang membuat dia selalu merasa kurang? Ingin selalu lebih, karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dosalah yang membuat manusia tidak pernah merasa puas. Dosalah yang membuat manusia itu menjadi tamak. Sekalipun dia sudah berlimpah-limpah hartanya atau apa saja yang ada padanya sebenarnya sudah cukup. Tetapi dia selalu merasa kurang. Kalau kita kembali kepada penciptaan, setelah Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan Allah, mereka berbuat dosa. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 4-7, ketika ular menghasut Hawa untuk memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, dalam hasutannya, ular itu mengatakan kepada Hawa supaya Hawa dan Adam itu mereka menjadi seperti Allah. Kata ular menghasut Hawa. Dan Hawa termakan hasutan ular. Lalu memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman dan memberikannya juga kepada suaminya. Itu sudah menunjukkan ketamakan, ketidakpuasan terhadap apa yang diberikan Tuhan. Sejak itu manusia jatuh ke dalam dosa. Mau dihasut oleh iblis. Itulah dosa. Keserakahan manusia dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman terus ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak segan-segan manusia itu memangsa sesamanya demi harta, jabatan, takhta, dan sebagainya. Homo homini lupus, manusia menjadi serigala terhadap sesamanya. Kalau kita lihat ya, dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, seperti yang saya katakan tadi, ya, ketamakan manusia sehingga memangsa, bahkan mengambil nyawa sesamanya pun dia tidak segan-segan. Merebut harta, tidak segan-segan. Rebutan harta, saling menghancurkan, bahkan sampai membawa kepada maut. Hanya karena keserakahan terhadap harta benda. Karena itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu.
Benar sekali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Harta tidak akan membawa kita kepada surga, ke dalam surga. Bahkan dikatakan dalam Matius 19 ayat 24, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya orang kaya itu yang menimbun hartanya, yang penuh dengan kelimpahan harta, ya, hartanya berlimpah-limpah, tetapi dia bergantung dengan kekayaannya itu, menjaga-jaga hartanya. Kenapa dikatakan orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah? Karena cenderung hatinya menjadi kepada hartanya. Hatinya kepada hartanya. Dijaga-jaga bahkan supaya hartanya tidak berkurang. Dia tidak mau berbagi kepada sesamanya, menjadi kikir. Nah, ini berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketamakan karena harta. Harta ditimbun sampai demikian banyak sehingga habis dimakan hangat pada akhirnya. Itulah orang yang kikir, yang tidak mau membagi-bagi hartanya. Sehingga dia dikatakan sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Seperti orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Seperti unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Tetapi ada yang saya mau sedikit terangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau dipakai istilah seperti unta masuk ke lubang jarum, itu sebenarnya bukan jarum yang seperti yang kita biasa gunakan untuk menjahit, bukan. Jadi bukan jarum yang seperti itu. Jarum yang dimaksud di sini, lubang jarum adalah sebuah pintu yang sangat kecil yang biasanya terdapat di rumah-rumah orang Israel, dan pintu itu biasanya digunakan untuk menyimpan jerami atau alat-alat masak dan sebagai peralatan-peralatan yang untuk bertukang atau ada kuali atau apapun yang tidak dipakai lagi. Jadi biasanya mereka masuk melalui pintu itu. Pintu yang kecil itu, yang seperti lubang jarum. Dikatakan seperti lubang jarum karena demikian sempit untuk masuk melalui pintu itu. Nah, jadi agak sukar unta masuk melalui pintu yang kecil itu. Dia harus betul-betul membungkukkan badannya sehingga dapat masuk melalui pintu yang kecil itu. Itulah yang dimaksud dengan lubang jarum. Jadi bukan seperti seperti jarum yang biasa kita gunakan untuk menjahit. Seperti itulah orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah, seperti unta yang masuk ke lubang jarum. Nah, pintu yang kecil tadi yang harus dimasuki unta sangat sulit memasukinya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka oleh sebab itu, yang menjamin kehidupan kita bukanlah harta kita, tetapi bagaimana kita hidup di dalam perbuatan yang baik, yang menuruti, yang mentaati firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang yang tamak menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang bisa menguasai diri. Padahal salah satu dari buah-buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 23, salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Kita harus mampu berkata tidak ketika kita sudah masuk ke dalam keinginan untuk merasa selalu kurang. Selalu merasa ingin lagi, tidak pernah puas. Sama itu ya, seperti orang yang makan sudah kenyang tetapi selalu mau makan lagi, tidak bisa menguasai diri. Tidak bisa berkata tidak terhadap dirinya, terhadap mulutnya sehingga dia berhenti untuk makan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersyukur di dalam kehidupan kita ini. Kita harus selalu merasa, ini sudah cukup Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak selalu karena keserakahan itu kurang Tuhan, maunya ini lagi Tuhan. Ya kadang-kadang ada orang seperti itu ya, mau ini terus merasa kurang Tuhan memberi kepadanya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari mencontoh teladan yang diberikan oleh Raja Daud. Bahwa Raja Daud sekalipun dia kaya raya, tetapi dia lebih mementingkan hubungannya dengan Tuhan. Dia bersikap rendah hati. Dia sekalipun hartanya berlimpah-limpah, tidak langsung menjadi dikuasai oleh hartanya tersebut. Maka dia berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berbahagia dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari bersyukur dan merasa cukup untuk apa yang ada pada kita saat ini. Mari berjaga-jaga dan selalu waspada untuk segala hal yang berbau ketamakan. Mari mampu menguasai diri sebagai bukti bahwa kita sudah bisa menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Mari berbahagia dengan bisa mengasihi, bertindak kasih, dan melayani orang lain tanpa menuntut balasan atau pamrih berupa uang atau apapun yang lain, supaya kita tetap dapat menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang hidup dan cukup oleh karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Bisakah kita mengatakan kepada Tuhan Allah, Bapa, selidiki aku, kenal hatiku, ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong. Bisakah kita berkata demikian seperti apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Dan selalu merasa puas, merasa bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang telah kita terima. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari hidup tidak bergantung kepada kekayaan, kepada harta benda, tetapi bergantung hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu waspada dan berjaga-jaga agar kami tidak jatuh ke dalam ketamakan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.